Halo semuanya, perkenalkan kami dari Fokus Grup 6, kelas Bisnis Kreatif 22A, mata kuliah Pancasila. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Nah, siapa aja sih yang berpartisipasi dalam kelompok ini? Yang pertama, ada Atma Widiatna, itu saya sendiri, ada Bernard Chandler, ada Bonita Angelita, ada Clarissa Jacinta, ada Cindy Jemima, ada Marlev Oliver, ada Naswa Azikra, dan yang terakhir ada Nesya Salsabila. Oke. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, iptek menimbulkan kerusakan lingkungan dengan dalih pembangunan dan peningkatan perlu ditanggapi secara serius. Yang kedua, sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis atau instan. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan masyarakat Indonesia mulai tergantikan dengan gaya-gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan sifat individualis, sifat bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Dan yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Soekarno dalam rangkaian Kuliah Umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai 1 Februari 1959, sebagaimana disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM dan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. 14-15 Agustus 2006 selalu menyinggung perlunya setiap sila dalam
setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak, akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan FND 2006 13. Next. Oke, selanjutnya pada 15 Oktober 1987, UGM menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor UGM, Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri, SH, menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam ilmu pengetahuan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Selanjutnya oleh Daud Yusuf dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menurut cara pandang Daud Yusuf adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Selanjutnya dari Profesor Dr. T. Jakob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Untuk itu, ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada monoteisme, yang kedua humanisme, yang ketiga nasionalisme, keempat demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial. Next. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam etika ilmiah menurut Profesor Dr. T. Jakob tadi. Sila pertama, menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuannya. Sila kedua, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan agar dikembalikan pada fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan. Lalu sila ketiga, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistemnya tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Yang keempat, percobaan penerapan dan penyaluran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Next. Lanjut, sila kelima. Mengandung makna ketiga keadilan Aristoteles, yaitu distributif, legalis, dan komutatif dalam di Indonesia. Ini bertolak belakang dengan tingkat kesadaran manusia dalam lingkungannya. Kemudian Pancasila juga dikatakan sebagai kekuatan normatif humanisasi dalam melawan kecenderungan naturalisasi dan mekanisme manusia. Pancasila juga dikatakan sebagai common denominator values, yang memiliki makna adanya suatu nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai orientasi bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ke dalam dua peran, yaitu Pancasila sebagai sebuah landasan pengembangan ilmu dan Pancasila sebagai landasan etika ilmu pengetahuan. Next. Lalu Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu mencakup 5 hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang berkembang harus beriringan dengan manusia sekaligus nilai-nilai etis di dalamnya. Lalu iptek berperan dalam menyatakan budaya. Yang keempat, penguasaan iptek diharuskan merata ke seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan antar penguasaan iptek harus ditekan. Lalu, kebagian Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek, yaitu ada 4 juga. Yang pertama, pengembangan iptek tetap harus menghormati martabat manusia. Dan yang kedua, adanya iptek harus meningkatkan taraf kehidupan manusia. Yang ketiga, untuk memperluas komunitas. Dan yang keempat, untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, ekonomi Pancasila dipublikasikan menjadi 2 karangan, yaitu yang pertama ada monografi yang diterbitkan oleh Leknas atau Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, dan bentuk 1 bab khusus diterbitkan oleh Leknas ini. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya nomor 2, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga jika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi suatu penolakan.
Contohnya, seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Next. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama ini ada 4 argumen. Yang pertama, Orde Lama Reformasi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum begitu dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara, hanya menyinggung pentingnya keterkaitan pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kedua, tahun 1987 di Universitas Gadjah Mada, para kaum intelektual di perguruan tinggi UGM menyelenggarakan seminar nasional mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang ketiga, tahun 2006, adanya simposium dan sarjana nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu, pengetahuan, dan pembangunan nasional. Sampai hari ini, belum ada lagi upaya perihal aktualisasi nilai Pancasila yang berkaitan dengan pengembangan nilai IPTEK di Indonesia. Next. Kedua, mengenai argumen tentang Pancasila, tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Terdapat 4 hal. Yang pertama itu kapitalisme. Di sini upaya agar Indonesia ini dapat menangkal juga menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar yang telah melakukan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan rintisan Profesor Mubyarto pada tahun 1980-an. Namun, hal ini gagal mengalahkan sistem ekonomi kapitalisme yang telah menguasai perekonomian dunia. Kedua, globalisme. Indonesia di sini lebih banyak berperan sebagai konsumen daripada produsen. Akibatnya, terdapat pelemahan daya saing Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Yang ketiga itu ada konsumerisme, di mana Indonesia menjadi pasar produk IPTEK negara asing karena Pancasila masih dalam taraf wacana yang belum ada di tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir itu ada pragmatisme, yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia masih berorientasi pada kepuasan, keberhasilan, dan hasil. Next. Oke, yang E, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarjana Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Di antaranya itu ada kelima sila. Yang pertama, Pancasila pertama, mengibaratkan manusia hidup sedang menempuh ujian dan hasil ujian ini ditentukan sebagai kehidupannya. Misalnya diperintahkan untuk melakukan hal baik dan bukan untuk merusak bumi kita. Sila kedua, mengenai perlakuan terhadap manusia ini harus sesuai dengan kodratnya kita sebagai manusia. Misalnya, memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensi dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, kerja sesuai kemampuan yang tertinggi menurut Wahyudi tahun 2006. Sila ketiga, mengibaratkan sebagai tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme tinggi yang menghasilkan produktivitas lebih optimal lagi. Sila keempat, membahas mengenai pembentukan negara Republik Indonesia itu sebagai oleh dan untuk bagi semua masyarakat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan wajib memberikan kontribusi sesuai kemampuannya masing-masing demi kemajuan negara kita. Dan terakhir itu ada sila kelima, memberikan arahan agar kesejahteraan di bangsa Indonesia ini bisa lebih bangkit lagi. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu untuk mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, juga menjamin kesejahteraan karyawan, menurut Wahyudi tahun 2006. Next. Berikutnya ada poin kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Perkembangan IPTEK di Indonesia saat ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia sepenuhnya berorientasi ke Barat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia diselenggarakan dengan kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar, yaitu dunia industri. Yang terakhir adalah poin C, ada pengembangan IPTEK di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Next.
Nah, ada materi yang terakhir, yaitu nomor 3, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia terbagi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, seperti Soekarno, mengaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antar ilmu dan amal. Menurut Presiden Soeharto, menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, lalu menurut Habibie menegaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan. Nah, terus ada pada masa reformasi, Presiden SBY mengatakan bahwa Pancasila dianggap sebagai ciri khas sebuah negara dan mengatur pada hal inovasi, iptek, dan saling bekerjasama antar pihak. Sehingga bisa dibilang meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun teknis. Terima kasih.